Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tayyib ayyuhat tullab wat talibat, sabahul khair. Kaifa halukum hadzal yaum? Asallahu ayyaj'alana kulla yaumin fi sihatin wa afiyah. Baik, anak-anak semuanya, anak-anak kelas 11, untuk materi bahasa Arab pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang al-qawaid, qawaid atau grammar, gramatikal, shahifah ar-rabi'ah wa ishrin. Halaman 24, yakni tentang huruf jar, dan kemudian shahifah al-khamisah wa ashrin, halaman 25 tentang huruf atof. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan materi ke huruf jar maupun huruf atof, kita ulas dulu materi tentang mufrad, mudzakkar dan muannas. Mufrad, mudzakkar, mufrad, musanna dan jamak. Maaf, sekali lagi mufrad, musanna dan jamak. Mufrad, musanna dan jamak. Nah, kemudian kita ingat-ingat lagi juga tentang i'rab. I'rab itu perubahan harokat akhir kalimah. Perubahan harokat akhir kalimah. Misalkan tolibun, ini perubahan huruf ba, harokat huruf akhirnya yaitu bun. Tolibatun berarti harokatnya tun ini. Itu dinamakan i'rab, perubahan harokat atau keadaan di akhir sebuah kalimah. Ada rofa, nasab, jar, dan ada jazm. Kalau jazm khusus masuk pada fi'il, jadi tidak masuk pada isim. Isim itu hanya rofa, nasab, jar. Kalau fi'il, rofa, nasab, dan jazm. Kemudian ada isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Dan ada isim ghairu munsharif. Mufrad itu kata tunggal, musanna itu kata ganda, jamak itu banyak. Nah, kalau jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki beraturan, jamak muannas salim, jamak perempuan beraturan. Kalau jamak taksir adalah jamak tidak beraturan. Kalau isim ghairu munsharif ini adalah isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Nah, ini contohnya Aisyatu bukan Aisyatun, Makkatu bukan Makkatun. Jadi tanwin itu an, in, un. Jadi isim ghairu munsharif itu yang tidak menerima an, in, dan un. Seperti itu. Hanya u dan a. U dan a. A, I, U. Bukan an, in, un, tapi a, I, u. Baik, kita coba lihat. Nah, ini ada isim mu'rab. Isim mu'rab itu isim yang bisa menerima i'rab, isim yang bisa berubah akhir kalimahnya. Kita pelajari jadi mufrad, musanna dan jamak. Ini contohnya ada tolibun. Tolibun itu mudzakkar, tolibatun itu muannas. Tolibun itu seorang siswa, tolibatun itu seorang siswi. Nah, ini rofaknya pakai dhammah, tolibun, tolibatun. Kemudian nasabnya pakai fathah, toliban, tolibatan. Kemudian jarnya tolibin, tolibatin dengan kasroh. Kemudian kalau musanna yang ganda, tolibani, tolibatani, yang rofa dengan ani, alif. Alif itu alifnya di sini. Setelah tak, setelah ba ini. Sebelum nun ini adalah alifnya. Nah, cara mudahnya ani. Pokoknya kalau musanna, kalau rofa ani.
Dari thalibun menjadi thalibani, 2 orang siswa. Thalibatani, 2 orang siswi. Kemudian nasabnya dengan ya, sebelum nun ada ya ini. Nah, mudahnya aini. Aini. Thalibaini, thalibataini. Jernya juga sama nasabnya. Jer sama dengan nasabnya. Thalibaini, thalibataini. Nah, ani dan aini. Itu untuk musanna. Nah, artinya sama, 2 orang siswa dan 2 orang siswi. Sekarang jamak mudzakkar salim. Jamak laki-laki beraturan. Jadi jamak yang khusus untuk mudzakkar, thalibun saja. Thalibun. Thalibun, thaliban, thalibin. Nah, rofaknya dengan wawu, thalibuna. Sebelum nun ada wawu, thalibuna. Cara mudahnya una, belakangnya una. Nah, kalau musanna tadi ani, kalau mudzakkar salim una. Nah, thalibuna artinya para siswa. Siswa tapi banyak, siswa-siswa atau para siswa, lebih dari 2. Kemudian nasabnya dengan ya, sebelum nun ada ya. Thalibina, ini ina. Kemudian jernya juga sama seperti nasabnya dengan ya, thalibina. Kalau jamak mudzakkar salim una dan ina. Kalau musanna ani dan aini. Sekarang kalau jamak muannas salim, dhammah rafa'nya dengan dhammah, thalibatun. Dari thalibah, thalibatun menjadi thalibatun. Kalau thalibatun baknya pendek, kalau jamak thalibatun, jamak muannas salim. Thalibatun, para siswi, siswi-siswi dengan dhammah. Belakangnya dengan dhammah. Kemudian nasabnya dengan kasroh, thalibatin. Thalibatin. Jernya juga dengan kasroh, thalibatin. Thalibun, thalibani, thalibuna. Thalibatun, thalibatani, thalibatun. Jadi ini untuk yang mu'annas saja, yang thalibatun, thalibatani, thalibatun. Kalau thalibun, thalibani, thalibuna. Nah, seperti itu. Kemudian yang jamak taksir. Ini jamak taksir tullabun dan tolabatun. Ini ada 2 jamak taksirnya. Ini juga sama, artinya para siswa atau siswa-siswa. Ini tullabun, tolabatun, ini jamak dari tolibun. Jamak dari tolibun, tullabun, tolabatun. Ini seperti mufrad. Rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya juga dengan kasroh. Tullabun, tullaban, tullabin. Tolabatun, tolabatan, tolabatin. Nah ini 2 ini tulabun dan tolabatun ini jamak dari tolibun. Kalau tolibatun jamaknya hanya 1, mu'annas salim saja, tolibatun. Seperti itu. Tapi kalau tolibun jamaknya ada 3, tolibuna, tulabun, tolabatun. Tinggal pilih salah satu, boleh. Artinya para siswa. Kalau tolibatun artinya para siswi. Kemudian ada isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya juga dengan fathah. Contohnya Aisyatu atau contoh yang lain Makkatu menjadi Aisyata Makkata. Aisyata Makkata. Nah, ini tidak menerima tanwin seperti atas. An in tidak menerima itu. Nah, ini mudahnya thalibun, thalibani, thalibuna, tullabun, tolabatun. Itu yang mudzakkar. Kalau yang muannas thalibatun, thalibataini, thalibatun. Yang nasab thaliban, thalibaini, thalibina, tullaban, tolabatan. Yang muannas thalibatan, thalibataini, thalibatin. Yang mu'annas hanya 1 jamaknya. Yang jer thalibin, thalibaini, thalibina, tullabin, tolabatin. Yang mu'annas thalibatin, thalibataini, thalibatin. Nah itu. Nah isim ghairu munsharif ini
diabaikan dulu tidak apa-apa. Nanti ada di keterangan. Nah, ini sangat jarang. Isim ghairu munsharif itu sering kita temukan, tapi ya sering kita temukan, tapi hanya lafal-lafal tertentu. Nah, mudah dihafalkan. Untuk isim ghairu munsharif itu jumlahnya hanya sedikit, tapi ya sering digunakan, tapi mudah dihafalkan. Baik, setelah mengetahui ada rofa, nasab, dan jer, dan mufrad, musanna, jamak, mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir, isim ghairu munsharif. Nah, kita yang bahas adalah yang jer. Nah, ini nanti huruf jer ini yang kita bahas adalah yang jer ini. Qalibin, qalibaini, qalibina, tullabin, tolabatin, aisyata, makkata. Talibat, talibatin yang mu'anas, talibataini, talibatin. Yang akan kita bahas khusus yang jer untuk huruf jer ini. Nah, kita masuk ke sini. Yang akan kita bahas pada materi huruf jer ini adalah tadi yang jer. Nah, baik itu yang mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Perhatikan, lahid hurufal jarri wal majrur fi ma yali. Lahid, perhatikan huruful jarri, huruf-huruf jar, wal majruri, dan lafat yang jatuh setelah huruf jar. Lafat majrur itu lafat yang dijerkan atau yang jatuh setelah huruf jar. Ditulis di sini. Jar itu, majrur itu lafat yang jatuh setelah huruf jar. Lafat yang jatuh setelah huruf jar. Sekali lagi, majrur itu adalah lafat yang jatuh setelah huruf jar, yang dijerkan oleh huruf jar. Jadi tanda-tanda jar tadi ada di sini, ada kasroh, ada ya, aini, ada ya, ina, ada kasroh, dan fathah. Itu huruf jar, tanda-tandanya ini. Nah, diingat-ingat tanda huruf jar, kasroh, tanda jar, tanda lafat yang jatuh setelah huruf jar. Kalau lafat jatuh setelah huruf jar, maka memiliki tanda-tanda ini. Salah satunya tergantung mufrad, mudzakkar, atau mufrad, musanna, atau jamaknya. Contohnya huruful jarri, ini huruf-huruf jar. Huruful jarri, huruf-huruf jar. Ada min, ila, ala, fi, an, ka, li, dan bi. Nah, ini amsilahnya. Contohnya roja'tu minal mustashfa. Roja'tu minal mustashfa. Nah, ini karena ada namanya seperti ya ini namanya alif bengkong, maka dia tetap mustashfa. Tidak mustashfi, tapi tetap mustashfa karena dia bukan isim mu'rab. Nah, ada alif bengkongnya ini. Ini khusus pengecualian. Roja'tu minal mustashfa. Saya pulang minal mustashfa, dari rumah sakit. Adhabu ila saydaliyati. Nah, ini ada kasroh, ila saydaliyati. Saya berangkat ke apotek. Ila menjadi saydaliyati. Nah, Alkitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Alkitabu, buku itu, alal maktabi, di atas meja. Ada huruf jar ala, setelah huruf jar lafadznya dibaca kasroh. Nah, jar dibaca majrur, yaitu dengan kasroh karena isim mufrad. Kemudian anamu fi ghurfatin naumi. Anamu, saya tidur, fi ghurfatin naumi, di ruang tidur. Ada setelah fi huruf jar, ghurfati dan an-naumi. Ghurfati, an-naumi. Nah, kasroh semua. Baiti ba'idun anil masjidi. Baiti, rumahku, ba'idun, jauh, anil masjidi, dari masjid. Setelah an, al masjidi. Anta kal qamari. Anta, kamu, kal qamari, bagaikan rembulan. Bagaikan rembulan ka.
artinya bagaikan atau seperti. Kalau komari, nah ini komarnya dibaca ri majrur. Nah, ahmilu diganti harokatnya, ahmilu al wasfata tibbiyata lil ustadi. Ahmilu, saya membawa al wasfata tibbiyah, resep dokter, lil ustadi, kepada Pak Guru, lil ustadi, kepada Pak Guru. Ada li, setelahnya ustadi. Adhabu ilal mustashfa bisayyarati. Saya berangkat ke rumah sakit bisayyarati, dengan mobil. Nah, ini yang mufrad. Ini mufrad satu semua. Mustashfa itu rumah sakit satu, Soidaliyah apotek satu, maktab satu meja, ghurfatin naumi satu ruang tidur. Al masjidi satu ya, masjid satu, komari satu bulan, ustadi satu Pak Guru, bisayyarati satu mobil. Nah, ini yang namanya jer, ini min, ila, ala, fi, an, ka, li, dan bi. Ini namanya huruf jer. Yang namanya majrur yang jatuh setelah huruf jer, yaitu mustashfa, as-soidaliyah, al-maktab, hurfatin naumi, al-masjidi, al-qomari, li al-ustadi, bisayyarati. Jadi yang namanya majrur itu yang jatuh setelah huruf jer. Kemudian untuk musanna yang ganda, al-masjidani, dua masjid, as-soidaliyatani, dua apotek, ani, ini kalau rofaknya dengan ani. Kemudian jernya setelah ada fi, nahtafilu bidikro maulidir rasuli fil masjidaini. Nahtafilu, kita merayakan, bidikro maulidir rasul, peringatan kelahiran, hari kelahiran Rasul, hari kelahiran Nabi, fil masjidaini, di dua masjid. Nah, ini majrurnya, lafadz yang jatuh setelah huruf jar ini musanna, ganda, dua masjid, menjadi aini. Tadinya ani menjadi aini. Kemudian nashtari al-adwiyata fis soidaliyataini. Nashtari, kita membeli, kami membeli al-adwiyata, beberapa obat, al-adwiyata, beberapa obat, fis soidaliyatani, di dua apotek. Nah, aini juga fis soidaliyatani, di dua apotek. Nah, itu yang musanna dua. Tadi yang mufrad satu, musanna dua, dua masjid, dua apotek. Sekarang jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim adalah jamak laki-laki beraturan. Nah, untuk laki-laki, al-muslimuna. Tadi tolibuna. Nah, ini contohnya di sini al-muslimuna dan as-solihuna. Al-muslimuna dan as-solihuna. Al-muslimun orang, artinya orang-orang Islam, laki-laki. As-solihuna orang-orang soleh, laki-laki. Ini huruf jernya ala. Yajibu 'alal muslimina iqamatus sholati. Ini diartikan dulu, wajib, yajibu wajib 'alal muslimina, bagi orang-orang muslim, iqamatus sholati, mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Nah, al-muslimina ini majrur, dijerkan oleh huruf jer ala. Nah, setelah ala ada al-muslimina, dia jer, tanda jernya dengan ina. Nah, ini dengan ya, jadi ina, jadi al-muslimuna jadi ina, muslimina. Yajibu 'ala sholihina ay yashkurullaha. Yajibu harus, nah, wajib bisa, harus bisa. 'Ala sholihina, bagi orang-orang yang soleh, 'ala sholihina, bagi orang-orang yang soleh, ay yashkurullaha, bersyukur kepada Allah. Harus bersyukur kepada Allah. Nah, dari sholihuna menjadi sholihina. Seperti tadi tolibuna menjadi tolibina. Ina. Sekarang jamak muannas salim, jamul muannas salimi. Jamak perempuan beraturan. Al-ustadzatu dan al-khadimatu. Al-ustadzatu, al-khadimatu. Alif ta. Al-ustadzatu jamak dari ustadzatun. Ustadzatun artinya bu guru. Tapi kalau ustadzatu, al-ustadzatu artinya ibu-ibu guru. Nah, banyak ibu-ibu guru. Kalau al-khadimatu jamak dari khadimatun. Khadimatun.
Kalau khadimatu, al-khadimatu para pembantu, para pelayan. Para pelayan. Contohnya dengan huruf jerli. Ahmilu al-kutuba lil ustadzati. Ahmilu, saya membawa al-kutuba, buku-buku, buku-buku jamak, lil ustadzi, untuk ibu-ibu guru. Untuk ibu-ibu guru menjadi ti kasroh. Al ustadzatu menjadi ustadzati. Hadhil badha'i'u, barang-barang ini, badha'i itu barang-barang ini lil khadimati, milik para pelayan perempuan, milik para pelayan perempuan itu khadimatu. Nah, ini jamak muannas salim. Tu menjadi ti. Kalau tadi yang mudzakkar salim, una menjadi ina. Kalau musanna, ani menjadi aini. Kalau yang mufrad, u menjadi i. Soidaliyatu menjadi ilas soidaliyati. Al maktabu menjadi alal maktabi, dan lain sebagainya. Nah, ini ketentuannya. Huruf jar adalah beberapa huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Nah, isim setelahnya itu menjadi majrur, itu menjadi dibaca jar. Ya, ini tandanya tadi dengan kasroh, ada yang dengan ya, ada ina, ada yang dengan ya juga aini yang musanna, ada juga yang dengan kasroh lagi a. Muslimatun menjadi muslimatin. Adapun huruf-huruf jar sebagai berikut. Min, ini bisa diartikan dari, sebagian, di antara. Nah, ini artinya min. Dari, sebagian, ila menjadi ke atau pada. Ala, di atas atau kepada atau wajib, wajib. Fi, di dalam, di, pada. An, artinya dari atau tentang. Ka, artinya seperti atau bagaikan tadi. Li, artinya milik atau untuk atau sungguh, bisa. Bi diartikan dengan atau di. Nah, kaidah penggunaan huruf jar. Huruf jar adalah susunannya jar majrur. Jarnya itu hurufnya, majrur itu yang jatuh setelah huruf jar. Nah, huruf jar tidak masuk pada fi'il. Jadi fi'il tidak masuk, tidak bisa kemasukan huruf jar. Contohnya jalasa, tidak bisa kemasukan huruf jar. Nah, huruf jar hanya masuk pada kalimah isim, hanya kata benda. Isim yang didahului huruf jar maka hukumnya majrur. Nah, isim yang jatuh setelah huruf jar itu hukumnya majrur atau dibaca jar. Isim majrur memiliki tanda berharokat kasroh atau kasrotain, kasroh tanwin. Kasrotan itu kasroh tanwin, tin, in. Jika bentuknya mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Tadi sudah ya, mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Kemudian ada ya jika bentuknya tasniyah atau musanna tadi. Tasniyah itu atau musanna, dan jamak mudzakkar salim. Dan berharokat fathah jika termasuk isim ghairu munsharif, tadi sudah kita bahas. Isim ghairu munsharif. Nah. Ini yang jamak taksir, contohnya tidak ada. Nah, itu pembahasan tentang huruf jar. Sekarang kita masuk pembahasan ke huruf athof. Huruf athof itu artinya sambung. Artinya sambung. Lahid huruful atfi al-atiyah. Lahid, perhatikan huruful atfi, huruf-huruf athof al-atiyah berikut ini. Nah, kita bahas dulu. Di sini pengertian huruf athof. Huruf athof adalah kata hubung. Nah, kata hubung itu bisa dan, bisa atau, bisa kemudian, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, huruf athof dalam bahasa Arab ada lakinna, lakin akan tetapi, la itu artinya bukan, bal artinya bahkan, summa artinya kemudian, au artinya atau, hatta artinya sehingga, wa artinya dan, fa artinya maka atau lalu, am artinya seperti au artinya atau. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya dulu.
ada wa. Ja'a, ini namanya huruf ataf semua. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun. Ja'a datang Muhammadun Muhammad wa Aisyatu koma Aisyah wa Hasanun dan Hasan. Nah, kalau tiga wa-nya ini huruf ataf yang ini diartikan koma saja. Ja'a Muhammadun, ja'a datang Muhammad koma Aisyah wa Hasanun dan Hasan. Seperti itu. Wawu ini huruf ataf. Wawu ini huruf ataf. Fa ja'a datang Muhammadun Muhammad, fa Aisyatu lalu Aisyah, fa Hasanun lalu Hasan. Datang Muhammad lalu datang Aisyah lalu Hasan. Fa di sini tadi diartikan maka tapi lalu bisa. Summa ja'a Muhammadun, Muhammad datang, summa Aisyatu kemudian Aisyah. Khudil kitab, khud ambilkan, khud ambilkan, alkitabah buku, awil kirtosa atau kertas. Nah, ini au artinya atau awil kirtosa. Kemudian hal abuka tabibun am mumarridun, apakah ayahmu, hal apakah abuka ayahmu tabibun seorang dokter, am mumarridun, am juga artinya atau perawat, ayahmu perawat atau dokter atau perawat. Selanjutnya hatta, hingga ya, artinya hingga. Akal tu saya makan kullal khudrawati, semua sayur. Kulla ini diartikan semua. Kullal khudrawati, semua sayur mayur, sayur-sayuran. Hatta as-sabanahi, sampai atau hingga sabanah, bayam. Sabanah itu spinek, bayam, hingga bayam. Nah, lakinna ma qara'tu, ma ini artinya tidak, qara'tu, saya tidak membaca al-majallata majalah, lakin al-Qur'ana tetapi Al-Qur'an. Saya tidak membaca majalah tetapi Al-Qur'an, lakin al-Qur'an. La yanjahul mujtahidu la al-kaslanu. Yanjahu artinya berhasil atau sukses. Al-mujtahidu orang yang bersungguh-sungguh. Al-mujtahidu orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh yanjahu akan sukses. Yanjahu akan sukses. La al-kaslanu, la bukan al-kaslanu orang yang, la al-kaslanu bukan orang pemalas. Al-kaslan itu pemalas. Orang yang sungguh-sungguh akan sukses. La al-kaslanu bukan akan sukses orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang malas. Bal artinya bahkan. Ja'a mumarridun bal tabibun. Ja'a datang, mumarridun perawat, bal tabibun bahkan dokter. Perawat bahkan dokter datang. Nah, ini huruf-huruf ataf. Ketentuannya huruf ataf. Tadi kok di sini ada dun, tu dan hasanun. Ini yang merah-merah, huruf akhirnya kok di merah. Muhammadun Aisyatu Hasan fa hasanun. Muhammadun summa Aisyatu al-kitaba awil qirtosa, di merah huruf akhirnya. Tabibun am mumarridun al-khudrawati hatta as-sabanahi. Nah, ini kok di merah yang huruf akhirnya. Al-majallata al-Qur'ana, al-mujtahidu al-kaslanu, al-mumarridun tabibun. Nah, lafadz sebelum dan setelah huruf ataf kok akhirnya di merah. Nah, ini keterangannya. Ataf menyambungkan atau menghubungkan satu kata atau lebih. Jadi huruf ataf itu untuk menyambungkan atau menghubungkan satu kata atau lebih. Ya, tadi ada Muhammad wa Aisyah wa Hasan. Itu tiga kata. Mumarridun wa tabibun. Berarti dua kata, menyambungkan dua kata. Dengan berikutnya menggunakan huruf ataf. Nah, jadi
Atof itu menyambungkan dua kata atau lebih dengan dipisah dengan huruf atof. Jadi menyambung atau menghubungkan dua kata atau lebih dengan menggunakan huruf atof. Kata yang berada sebelum huruf atof, ini terbalik ya, mohon dirubah. Yang maktuf alaih ini dipindah di maktuf. Supaya sebentar Pak Sakib rubahkan. Baik, sudah Pak Sakib rubah. Jadi kata yang berada sebelum huruf atof disebut maktuf alaih. Ini dihilangkan saja. Nah, disebut maktuf alaih. Sedangkan kata yang jatuh setelah huruf atof dinamakan maktuf. Kata atau kalimah yang berada sebelum huruf atof dinamakan maktuf alaih, sedangkan kata yang terletak di belakang huruf atof disebut maktuf. Ini juga terbalik berarti maktuf mengikuti maktuf alaih. Dalam hal i'rabnya saja, bukan dalam hal muannas atau mudzakkar, mufrad, tasniyah atau jamaknya. Baik. Jadi maktuf mengikuti maktuf alaih dalam hal i'rabnya. I'rab itu rafa nasab jernya, bukan dalam bentuk muannas, mudzakkar, mufrad, tasniyah atau jamaknya. Jadi mudzakkar mufradnya tidak dipertimbangkan. Tapi hanya i'rabnya. Ini contohnya. Tadi kita lihat lagi contohnya. Baik, kita lihat lagi contohnya. Yang pertama, ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun. Kata atau kalimah yang jatuh sebelum huruf jar dinamakan apa tadi? Maktuf alaih, yaitu Muhammad ini maktuf alaihnya. Kemudian yang jatuh setelah huruf atof dinamakan maktuf. Aisyah ini maktuf alaihnya Muhammad. Kemudian Hasan ini menjadi maktuf alaihnya Aisyah. Yang mudah yang dua, ja'a Muhammadun summa Aisyah. Muhammadun ini maktuf alaih, summa huruf atof, Aisyah ini namanya maktuf karena jatuh setelah huruf atof. Kemudian maktuf yang jatuh setelah huruf atof itu sama dalam hal i'rabnya. Lihat yang merah-merah ini, sama dengan hal i'rabnya. Kalau Aisyah, kalau ja'a Muhammadun, maka setelah summa Aisyatu sama dengan domah, sama domahnya. Ini juga seperti itu. Muhammadun i'rabnya rafa dengan domah dun, kemudian fa Aisyatu karena Aisyah itu isim ghairu munsharif tidak menerima tanwin, kemudian fa Hasanun. Nah, ini domah semua. Hal abuka tabibun am mumarridun. Bun dan mumarridun. Yang ini sama, al-khadrawati setelah hatta menjadi as-sabanakhi. Setelah hatta menjadi as-sabanakhi. Nah, kasrah khadrawati hatta as-sabanakhi. Kalau fathah yang nasab, ini tadi jer ya. Tadi jer. Kalau yang nasab maqara'tu al-majallata lakinnal qur'ana. Nah, ta dan na sama nasabnya dengan fathah. Majallata dan Quran. Yang ini rofa lagi domah yanjahu al-mujtahidu la al-kaslanu. Mujtahidu dan kaslanu. Domah sama-sama rofa dengan domah. Ja'a mumarridun bal tabibun. Ja'a mumarridun bal tabibun. Nah, itu tentang atof. Tentang atof. Ada huruf atof. Kalau ada huruf atof, berarti sebelum huruf atof dinamakan maktuf alaih. Sebelum huruf atof
dinamakan ma'tuf alaih, dan yang setelah huruf ataf dinamakan ma'tuf. Nah, ya, dipisahkan oleh huruf ataf. Nah, huruf ataf sendiri ini ada 9. Ada wa artinya dan, fa artinya maka, am artinya atau, summa kemudian au atau, hatta sehingga, lakin akan tetapi, la bukan, bal bahkan. Nah, itu tentang huruf ataf. Jadi kalau tadi huruf jer itu juga menghubung sebagai penyambung juga, tetapi yang setelah huruf jer itu dinamakan majrur atau dibaca jer. Nah, dibaca jer tadi ketentuannya seperti di awal tadi. Kemudian kalau ataf ini menghubungkan dua kata. Kalau jer tadi tidak menghubungkan dua kata yang sama, tapi kalau ataf ini menghubungkan dua kata yang sama. Nah, dan yang namanya yang jatuh setelah huruf ataf itu di ma'tuf itu sesuai dengan yang jatuh sebelum huruf ataf. I'rabnya tabibun setelah huruf ataf menjadi mumarridun. Nah, itu huruf ataf yakni kata penyambung. Jadi diingat-ingat ada huruf jer dan huruf ataf. Kalau huruf jer itu menjadikan huruf setelahnya menjadi jer. Ada kasroh, ada aini, ada ina tadi. Kemudian kalau huruf ataf itu hanya menghubungkan saja, tidak merubah tidak merubah harokat akhirnya. Harokat akhir setelah huruf ataf itu sesuai dengan harokat akhir kata sebelumnya, lafaz sebelumnya. Nah, baik. Nah, ini coba di sini ada ayin huruf al-jarri wal atfi fi mayali. Ada tadrib itu latihan. Tentukan huruf jar dan huruf ataf pada paragraf di bawah ini. Ini ada paragraf, coba ditentukan, ditulis di tabel ini yang huruf jar yang mana, yang huruf ataf yang mana. Tentukan artinya. Ini tidak usah, ini hanya melengkapi melengkapi paragraf dengan huruf ataf. Ya, maaf, coba deh. Coba ini dilengkapi, titik-titiknya diisi dengan huruf jar atau huruf ataf yang sesuai menurut kalian. Nah, kalau ini menentukan mana huruf ataf dan huruf jarnya, kalau di sini adalah mengisi titik-titik ini dengan huruf jar atau huruf ataf yang sesuai menurut kalian. Baik, itu materi tentang huruf ataf dan huruf jar. Coba dikerjakan tadribnya dan perhatikan, diulang lagi huruf ataf dan huruf jar. Baik, mungkin video kali ini video penjelasan cukup. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.